bahwasanya ini katabtulaha al-aqim. Saya telah mentakdirkan untuk wanita ini mandul. Akhirnya wanita ini kemudian dia tidak putus asa. Ya, setiap hari dia mengatakan ya Rahman ya Rahim urzuqni dzurriyyatan. Ya Allah, ya wahai Zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, berikan kepadaku keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Ta'ala karena masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Di antara nikmatnya, Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Semoga ini menjadi bukti dan tanda bahwasannya kita pernah melakukan kebaikan bersama-sama. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang terhormati, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di tempat yang mulia ini. Ini adalah sebuah tanda kenikmatan yang sangat besar sekali, karena ini adalah Allah Ta'ala inginkan kebaikan untuk diri kita. Semoga berkumpulnya kita di pagi hari ini di tempat yang mulia ini menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya Nabi kita mengatakan inna lillahi malaikatan yatufuna fil ardi yabhatsuna an majalisi dzikri wa majalisi ta'lim. Nabi kita mengatakan sungguhnya Allah Ta'ala memiliki para malaikat, yang mana para malaikat ini bertugas adalah untuk mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Maka kemudian ketika para malaikat yang berjalan di atas muka bumi ini menemukan majelis ilmu, maka mereka memanggil teman-temannya, halumu ila hajatikum. Datanglah ke sini wahai teman-teman kami, wahai teman-temanku wahai malaikat, kalian akan mendapatkan yang kalian butuhkan, yang sedang kalian cari. Maka kemudian para malaikat berkumpul dan sampai dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya malaikat berkumpul sampai ke langit. Maka tatkala para malaikat berkumpul dan mereka saling berbondong-bondong, saling bertumpuk-tumpuk sampai ke langit, maka Allah Ta'ala bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat, apa yang sedang kalian lakukan? Maka malaikat menjawab, kami sedang mengelilingi hamba-hambamu ya Allah. Maka Allah bertanya kepada para malaikat. Namun ketahuilah jemaah bahwasanya ketika Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, bukan berarti Allah tidak tahu apa yang terjadi. Namun ketika Allah Ta'ala terjadi percakapan antara Allah Ta'ala dengan para malaikat, ini adalah agar jawaban Allah atau jawaban malaikat ini diketahui oleh manusia sehingga menjadi motivasi bagi manusia untuk melakukan apa yang menjadi keutamaan hal tersebut. Maka Allah bertanya kepada para malaikat, wahai malaikatku, apa yang sedang kalian lakukan? Maka para malaikat menjawab, kami sedang mengelilingi majelis ilmu, kami sedang mengelilingi majelis zikir. Maka Allah bertanya kepada para malaikat, kembali bertanya, apa yang hamba-hamba lakukan di majelis tersebut? Maka para malaikat menjawab, mereka yubajjilunak wa yahmadunak wa yusabbihunak. Mereka memuliakanmu ya Allah, mereka mengagungkanmu ya Allah, mereka mensucikanmu ya Allah. Maka Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihatku sehingga mereka melakukan hal tersebut? Maka para malaikat mengatakan, tidak ya Allah, mereka belum pernah melihatmu. Kemudian Allah bertanya lagi, maka lantas apa kiranya kalau mereka melihatku? Malaikat menjawab lagi, seandainya mereka melihatmu ya Allah, tentu mereka akan semakin giat ibadahnya, mereka akan semakin semangat ibadahnya. Mereka akan semakin semangat dalam mengagungkanmu ya Allah. Allah bertanya lagi, apa yang mereka harapkan ketika mereka berkumpul di majlis tersebut? Maka para malaikat menjawab, mereka mengharapkan surgamu. Maka kemudian Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat surgaku sehingga mereka berbuat demikian? Mereka berkumpul, mereka rela menghabiskan waktu mereka di tempat tersebut. Maka para malaikat kembali menjawab, tidak ya Allah.
mereka belum pernah melihat surgamu. Maka Allah bertanya lagi, lantas apa kiranya kalau seandainya hamba-hambaku yang berkumpul ini, mereka pernah melihat surgaku? Maka Allah mengatakan, para malaikat mengatakan lagi, seandainya mereka melihat surgamu ya Allah, maka tentu mereka akan lebih semangat dalam beribadah. Mereka tidak akan pernah bosan dalam beribadah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, sungguhnya kami mohon kepadamu surgamu ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi pada para malaikat, lantas apa yang mereka takutkan ketika mereka berkumpul? Maka para malaikat kembali menjawab, mereka takut dengan neraka-Mu ya Allah. Maka Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat neraka sehingga kemudian mereka berkumpul, mereka takut dengan neraka? Maka lagi-lagi para malaikat menjawab, tidak, mereka tidak pernah melihat neraka-Mu ya Allah. Allah bertanya lagi, ya, lantas apa kiranya kalau seandainya mereka melihat neraka-Ku? Maka para malaikat mengatakan, seandainya mereka hamba-hamba melihat neraka-Mu ya Allah, maka tentu mereka akan menangis. Mereka tidak akan berhenti menangis karena takut kepada neraka-Mu ya Allah. Maka ketika itu Allah mengatakan kepada para malaikat, Ashhidu, maka saksikanlah para malaikatku, anni qad ghafartu lahum. Sesungguhnya aku telah mengampuni hamba-hambaku yang berkumpul di majelis ilmu ini. Maka semoga berkumpulnya kita di pagi hari ini menjadi sebab kita mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Namun ada seorang malaikat kemudian yang mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, di sana ada fulan yang dia punya hajat yang lainnya. Dia duduk di majlis tersebut bukan karena ingin mendengarkan ilmu. Dia duduk di majlis tersebut bukan karena ingin mengagungkanmu. Maka Allah mengatakan kepada para malaikat, ya, humul julasa la yashqal jalis. Mereka adalah orang-orang yang teman duduk, dan teman duduk ini tidak akan mengganggu teman yang lainnya. Maksudnya Allah Ta'ala juga akan memberikan ampunan kepada orang yang hanya datang ke majelis ilmu meskipun hanya ngantuk-ngantuk, ya, ataupun tertidur di majelis ilmu, ini akan tetap mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Maka semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semuanya dan memasukkan kita dalam surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Baik, jemaah yang terhormati, insyaallah pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah mengenai salat jenazah, tentang fikih jenazah, dan ini adalah bagian terakhir dari kumpulan-kumpulan tentang fikih-fikih salat. Ya. Setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu mengenai fikih istisqa, fikih gerhana, maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fikih jenazah. Maka di antara sunatullah dalam kehidupan kita ini, Allah Ta'ala tidak menjadikan dalam kehidupan ini sesuatu yang abadi. Dalam kehidupan ini, Allah Ta'ala tentukan bahwasanya semuanya akan berakhir. Semuanya akan ada akhirnya. Allah mensifati dunia ini dengan akhir. Allah tidak mensifati dunia ini dengan keabadian. Maka semua yang hidup, semua yang bernyawa, pasti akan mengalami akhir, semuanya akan mengalami kematian. Allah Ta'ala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan tidak lain Allah Ta'ala akan menyempurnakan balasan kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang dia diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak lain kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Maka dalam ayat ini sangat banyak sekali faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya kita yang hidup, semua makhluk yang hidup ini pasti akan berakhir. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan ada akhirnya. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya semua yang kita lakukan di dunia ini Allah Ta'ala akan sempurnakan balasannya di akhirat. Mungkin kita akan mendapatkan sebagian kecil balasan dari perbuatan kita di dunia. Maka di antara Asmaul Husna yang Allah miliki adalah Al-Latif,
yang maha lemah lembut. Maka Allah Ta'ala membalas semua manusia dengan lemah lembut. Sehingga kemudian mungkin kita adalah orang yang berdosa. Maka Allah Ta'ala kemudian jadikan di antara penghapus dosa kita adalah Allah Ta'ala berikan kepada kita rasa sakit. Maka rasa sakit ini adalah sebuah balasan dari Allah Ta'ala kepada manusia agar dia mendapatkan ampunan, sedikit ampunan dari Allah Ta'ala. Namun Allah mengatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan menyempurnakan seluruh perbuatan kita, seluruh balasan kita pada hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah faqad faz. Kemudian dimasukkan ke dalam surga adalah sebuah keberuntungan. Maka keberuntungan yang hakiki bukanlah kita memiliki apa-apa di dunia ini. Namun keberuntungan yang hakiki adalah ketika Allah Ta'ala selamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Jadi keberuntungan bukan kita memiliki pasangan yang sesuai dengan selera kita. Keberuntungan bukan berarti kita memiliki apa-apa yang kita inginkan. Namun keberuntungan yang hakiki Allah mengatakan adalah diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Allah Ta'ala tidak mensifati dunia ini dengan kebahagiaan. Allah Ta'ala mensifati dunia ini dengan kesenangan. Dan kesenangan di dunia ini sifatnya hanyalah menipu. Allah hari ini memberikan kepada kita senyuman. Maka pada hari berikutnya mungkin Allah Ta'ala berikan kepada kita air mata dan tangisan. Allah Ta'ala berikan kepada kita di dunia ini pertemuan. Namun pertemuan ini bukanlah pertemuan yang abadi. Pertemuan ini akan ada perpisahannya. Maka Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka ketahuilah bahwasanya kesenangan di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Maka tidak ada yang abadi di dunia ini. Hari ini kita memiliki berbagai macam kesenangan. Namun kesenangan ini akan ada habisnya. Karena Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang kita cari di dunia ini, ya, banyak orang mencari-cari kebahagiaan. Banyak orang-orang mencari di dunia ini kebahagiaan. Namun yang mereka dapatkan hanyalah kesenangan. Karena kebahagiaan, kesenangan yang abadi hanyalah di neraka, di dalam akhirat nanti. Makanya Allah mengatakan, ya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah akan menyempurnakan seluruh amal kebaikan kita, seluruh balasan kita, Allah akan sempurnakan pada hari kiamat. Maka ketahuilah jamaah bahwasanya kesenangan yang kita dapatkan di dunia ini sifatnya hanyalah sementara. Maka orang yang paling beruntung, orang yang paling cerdas adalah orang-orang yang mereka mempersiapkan untuk akhirat mereka. Maka di dunia ini kita hanya sifatnya hanya sementara saja. Makanya Nabi SAW beliau mengatakan kepada kita, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat kematian. Maka di antara tanda cerdasnya seseorang adalah dia senantiasa mengingat-ingat kematian. Karena orang yang senantiasa mengingat kematian, dia akan dianugerahi dengan 3 hal. Ya. Kata Nabi SAW, orang yang senantiasa mengingat kematian, dia akan dianugerahi dengan yang pertama adalah dia al-isra fit taubah. Dia akan dianugerahi dengan gampang bertaubat, menyegerakan taubat. Ya, kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, yang kedua adalah al-isra fil ahmadi salih. Yang kedua adalah dia akan bersegera beramal salih. Dia tidak akan menunda-nunda. Makanya Nabi SAW beliau memberikan wasiat kepada sahabat Ibnu Umar. Beliau mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di pagi hari, maka janganlah engkau berharap engkau akan hidup sampai sore. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Dan jika engkau berada dalam sore hari, maka janganlah engkau menunda, janganlah engkau mengira bahwasanya engkau akan hidup sampai pagi hari. Maka
Orang-orang yang mereka senantiasa mengingat kematian, mereka akan menyegerakan dua hal ini. Dia akan menyegerakan taubatnya, kedua, dia akan menyegerakan beramal salih. Kemudian yang ketiga adalah kisarul amal. Orang ini akan memiliki angan-angan yang pendek. Ya, bahwasanya dia merasa bahwasanya saya akan mati hari ini. Saya akan mati dalam waktu dekat. Maka orang yang seperti ini, dia akan sedikit memikirkan dunianya. Sehingga kemudian dia lebih banyak beramal salih. Maka ini adalah di antara sabda Nabi kepada kita. Nabi mengatakan kepada kita bahwasanya orang yang cerdas adalah orang-orang yang mereka banyak mengingat kematian. Nabi tidak merintahkan kepada kita untuk hanya mengingat kematian saja. Namun, Nabi mengingatkan kepada kita agar memperbanyak mengingat kematian. Karena kalau hanya ingat kematian, semua orang akan ingat dengan kematian. Namun hanya sedikit sekali orang-orang yang mereka banyak mengingat kematian. Maka, kemudian, dan di antara sunatullah kepada manusia yang terjadi di alam kehidupan manusia, bahwasanya setiap kita sangat menginginkan yang namanya kematian yang baik. Fitrah manusia tidak menginginkan seseorang itu mati dalam kondisi buruk. Sejahat-jahatnya orang, seburuk-buruknya orang, ketika dia meninggal, maka dia ingin mati dalam kondisi yang baik. Saya kira seorang pencuri, dia tidak ingin mati dalam kondisi mencuri. Seorang begal, dia tidak ingin mati dalam kondisi membegal. Seorang koruptor, dia tidak ingin mati dalam kondisi korupsi. Maka fitrah manusia, fitrah kita, tabiat kita sebagai manusia, ini sangat menginginkan kematian yang baik ketika dia meninggal. Maka, bagaimana kita mengusahakan kematian yang baik ini? Maka karena kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat singkat. Kita hidup di dunia ini sangatlah singkat sekali. Bahkan Allah mengatakan ya bahwasanya orang pada hari kiamat nanti mereka akan mengatakan ya bahwasanya kami hidup di dunia ini hanya sebentar saja, hanya setengah hari saja. Hanya antara waktu duha sampai zuhur atau waktu zuhur sampai maghrib saja. Karena beginilah fitrah manusia. Ya, fitrah Allah Ta'ala jadikan kehidupan di dunia ini sifatnya singkat. Namun, kehidupan yang singkat ini ternyata balasannya nanti pada hari kiamat adalah sangat lama sekali. Ya, maka kita sebagai manusia tentu menginginkan kehidupan atau kematian yang baik. Maka di antara tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah Allah Ta'ala jadikan hamba tersebut mati dalam kondisi husnul khatimah. Nabi kita mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan asalahu." Jika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada hamba tersebut pemanis. Jadi, Nabi kita mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bi khairan asalahu. Man yuridillahu bi khairan ista'malahu." Ada beberapa tanda kebaikan Allah Ta'ala kepada seorang hamba. Maka di antara tanda kebaikan seorang hamba yang Allah berikan kepadanya adalah Allah Ta'ala wafatkan seorang hamba dalam kondisi husnul khotimah. Nabi kita mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Jika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya pemanis. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa asaluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah memberikan pemanis kepadanya wahai Rasulullah? Ya. Nabi menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah berikan kepada hamba tersebut amal salih sebelum kematiannya. Maka di antara tanda orang yang mendapatkan husnul khatimah adalah orang tersebut beramal salih sebelum dia wafat. Ya. Maka tanda yang identik dengan kebaikan dari Allah Ta'ala ini adalah di antara tanda kebaikan seorang hamba adalah dia difaqihkan. Dia dipahamkan dengan ilmu agama. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala berikan kepadanya husnul khotimah. Jadi, Allah tidak menjadikan tanda kebaikan bagi seorang hamba adalah dengan banyaknya harta. Bukan dengan banyaknya anak. Bukan dengan banyaknya pasangan. Namun,
yang menjadi tanda kebaikan seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah dengan banyaknya ilmu agama dan juga dengan diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Maka di antara doa yang senantiasa diucapkan oleh Nabi kita, yang senantiasa diucapkan oleh sahabat Abu Bakar alaihissalam radhiyallahu anhu adalah Allahumma ij'al khaira umri akhirah. Beliau meminta diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala agar diberikan kebaikan di akhir hidupnya. Beliau mengatakan Allahumma ij'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah umur terbaikku adalah pada akhirnya. Wa khairu amali khawatimah. Dan sebaik-baik amalanku adalah di penghujungnya. Wa khairu yaumi yauma alqa. Dan jadikanlah hari terbaikku adalah hari ketika aku bertemu denganmu. Ini adalah permintaan sahabat Abu Bakar. Jadi Abu Bakar karena beliau sangat khawatir apabila beliau diwafatkan dalam kondisi su'ul khatimah, beliau sampai meminta kepada Allah Ta'ala agar dijadikan umur terbaiknya adalah di sisa hidupnya. Karena banyak ya orang-orang yang ketika di awal hidupnya dia semangat beribadah. Namun ketika diuji oleh Allah Ta'ala pada sisa hidupnya dengan sakit-sakitan, kemudian dia menggerutu, kemudian dia berkeluh kesah, akhirnya menjadikan sisa hidupnya menjadi tidak baik. Maka kemudian karena Abu Bakar mengetahui yang terbaik bagi seorang manusia adalah yang terakhirnya, karena Nabi kita mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Ketahuilah bahwasanya amalan ini tergantung dengan penutupnya. Maka kemudian sahabat Abu Bakar meminta kepada Allah Ta'ala agar dijadikan yang terbaik adalah di hari-hari akhir beliau. Maka beliau mengatakan, Allahumma ij'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik, usia terbaikku adalah di akhirnya. Wa khairu amali khawatimah. Dan sebaik-baik amalanku adalah yang terakhir. Wa khairu ayyami yauma alqaka bihi. Dan hari terbaikku adalah hari ketika aku bertemu denganmu ya Allah. Maka semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita husnul khatimah. Namun bagaimana sekarang pertanyaannya bagaimana kita mendapatkan husnul khatimah ini? Maka ada banyak cara agar kita mendapatkan husnul khatimah. Yang pertama adalah kita berakidah yang benar. Maka akidah ini adalah sebuah pondasi agar seseorang mendapatkan husnul khatimah. Orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ibadah yang salah. Orang-orang yang mereka memiliki akidah yang salah, akidah yang menyeleweng, maka mereka lebih dekat kepada su'ul khatimah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama kisah tentang seorang ahli ibadah yang bernama Umar Al-Hamawi atau yang lebih dikenal dengan Ibnul Farid. Maka para ulama kita menyebutkan di antaranya Imam Az-Zahabi, beliau menyebutkan bahwasanya Ibnul Farid adalah seorang ahli ibadah. Namun Ibnul Farid ini meskipun dia ahli ibadah, sangat banyak ibadahnya, namun karena dia memiliki akidah yang menyeleweng, dia memiliki akidah yang salah, dia berpemahaman wihdatul wujud. Apa itu wihdatul wujud? Yaitu dia berpemahaman bahwasanya semakin banyak seorang hamba beribadah, maka akan semakin naik derajatnya. Dan ketika semakin seorang hamba makin banyak ibadahnya, Allah akan semakin mendekat kepadanya. Sehingga pada titik tertentu, hamba ini akan bertemu dengan Allah Ta'ala, kemudian Allah akan menyatu dengan hamba ini. Jadi, Ibnul Farid tadi berpemahaman wihdatul wujud. Semakin dia berpemahaman bahwasanya semakin banyak ibadah seorang, dia akan semakin tinggi derajatnya, kemudian Allah akan semakin mendekat kepadanya, sehingga kemudian pada titik tertentu, dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan masuk ke dalam dirinya. Kemudian, ya, maka diriwayatkan oleh para ulama bahwasanya ketika Ibnul Farid hendak meninggal, ya, dikatakan para sahabatnya mentalkin Ibnul Farid. Ya, wahai Ibnul Farid, katakan wahai sahabatku, katakanlah la ilaha illallah. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwasanya dikatakan Ibnul Farid beliau tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun apa yang beliau ucapkan? Yang beliau ucapkan adalah menggonggong sebagaimana anjing. Jadi talqin dengan la ilaha illallah, namun yang diucapkan adalah menggonggong. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka akhir orang yang mereka berpemahaman menyimpang,
Orang-orang yang mereka berakidah menyimpang, maka mereka dekat dengan su'ul khotimah, bukan dengan husnul khotimah. Maka perlu kita memahami bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berakidah, bagaimana kita bertauhid kepada Allah Ta'ala. Maka di antara pondasi dasar kita memiliki husnul khotimah adalah kita senantiasa memiliki akidah yang lurus. Kemudian yang kedua, di antara sebab seorang mendapatkan husnul khotimah, yang kedua adalah dengan memperbanyak doa. Kita sering berdoa kepada Allah Ta'ala, kita lebih sering berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan kehidupan yang enak. Jarang di antara kita, atau kita sangat sedikit sekali, porsi antara kita meminta kehidupan yang enak dengan kematian yang enak, ini lebih banyak mana, Pak? Kehidupan yang enak. Ya. Kalau kematiannya berapa persen, Pak? Padahal, ya, Nabi kita mengatakan, La aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka kehidupan akhirat ini sangat panjang sekali. Ya. Bahkan Allah mensifati dengan khalidina fiha abada. Bahwasanya akhirat ini adalah kekal abadi. Ya, jadi Allah mensifati akhirat ini dengan dua macam. Ada khalidin, khulud. Kemudian yang kedua dengan abadi. Maka Allah ketika mengatakan dengan kata-kata al-khulud, ya ini para ulama tafsir mengatakan ketika Allah menggunakan kata-kata khulud, maka ada kemungkinan ini adalah sementara atau dalam waktu yang sangat lama sekali, ada batasnya. Makanya Allah ketika mensifati atau ketika Allah Ta'ala mengatakan balasan orang yang membunuh seorang muslim, balasannya adalah neraka jahanam. Allah mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidina fiha." Balasan orang-orang yang membunuh orang mukmin ya adalah neraka jahanam, khalidina fiha. Mereka khulud, mereka lama di dalam neraka jahanam. Maka kemudian ketika mensifati orang-orang kafir, Allah mensifati mereka dengan khalidina fiha abada. Allah menambahkan dengan kata-kata abadan, abadi. Jadi orang-orang kafir yang ketika mereka di dalam neraka, mereka adalah kekal abadi, tidak pernah keluar dari neraka jahanam. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang mereka melakukan dosa-dosa besar, mereka akan lama di dalam neraka. Allah mengatakan khalidina fiha, mereka lama di dalam neraka. Ya. Maka ya kita ini harusnya lebih banyak berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan kematian yang enak. Karena tidak ada jaminan. Ya, kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan kematian yang enak. Ya, sebagaimana sahabat Umar bin Khattab, ya, doa ini adalah sesuatu, Nabi kita mengatakan bahwasanya doa silahul mukmin. Doa ini adalah senjatanya orang mukmin. Maka ketika seseorang bertarung, dia memiliki senjata, maka kemungkinan menangnya adalah lebih besar lagi. Ya. Ada seorang ulama mengatakan bahwasanya ya, jima'ul khair kathir. Ya, seorang ulama bernama Mutrif, ya, beliau mengatakan bahwasanya penghimpun kebaikan itu sudah sangat banyak sekali. Di antaranya adalah as-salat, as-siyam. Di antara pengumpul kebaikan, di antara penghimpun kebaikan adalah melakukan salat, puasa, wa dzikir, dan juga zikir. Namun ternyata ya taufik melaksanakan salat, taufik melaksanakan puasa, taufik melaksanakan zikir, ini semuanya di tangan Allah Ta'ala. Jadi yang menggerakkan manusia untuk salat, yang menggerakkan manusia untuk puasa, yang menggerakkan manusia untuk zikir adalah Allah Ta'ala. Maka semuanya di tangan Allah Ta'ala. Seorang hamba meskipun dia sehat, meskipun dia masih muda, meskipun dia kuat, ternyata banyak yang tidak puasa sunnah, banyak yang tidak sholat sunnah, banyak yang tidak zikir, padahal kita mampu. Ya, makanya, ya, kemudian ulama ini, Mutrif ini mengatakan bahwasanya faida jima'ul khair fid du'a. Namun ternyata setelah saya teliti, penghimpun kebaikan ini ternyata semuanya ada dalam doa. Maka doa ini adalah senjata bagi seorang muslim. Ibadah-ibadah yang tidak kita lakukan sekarang, ibadah-ibadah yang tidak bisa kita kerjakan sekarang,
bukan karena kita tidak mampu, tapi lebih karena kita tidak memintanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi ibadah-ibadah yang tidak kita lakukan sekarang ini, yang tidak kita mampu kerjakan ini, bukan karena kita tidak mampu. Kita mengucapkan subhanallah bihamdi, alhamdulillah. Padahal Nabi kita mengatakan, alhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Subhanallah bihamdi, ya, tamla'u al-mizan. Nabi kita mengatakan ucapan alhamdulillah, ya, memenuhi antara bumi dengan langit. Pahala mengucapkan alhamdulillah yang hanya 1 atau 2 detik ini, ternyata pahalanya memenuhi antara bumi dengan langit. Ucapan subhanallah bihamdi. Nabi kita mengatakan memenuhi timbangan pada hari kiamat. Ucapannya sederhana, ucapannya ringan, tidak membutuhkan tenaga. Namun sangat sedikit sekali di antara kita yang mengerjakannya. Karena apa? Karena kita tidak pernah memintanya kepada Allah Ta'ala. Maka di antara doa-doa yang senantiasa Nabi kita ucapkan adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah saya dalam mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan ibadah yang baik kepadamu. Maka di antara doa yang perlu kita berbanyak adalah doa ini agar Allah Ta'ala membantu kita dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Maka ya, doa ini ternyata juga bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan husnul khotimah. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya suatu ketika sahabat Umar bin Khattab ketika beliau menjabat menjadi seorang khalifah, menjadi Amirul Mukminin, beliau berdoa, Allahumma tawaffani syahidan fi sabilik fi madinati nabiyyik. Umar mengatakan, ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi syahid, dalam kondisi mati syahid di kota nabimu. Maka ada seorang sahabat yang mendengar doa Umar bin Khattab. Kemudian karena sahabat ini mengetahui sabda Nabi bahwasanya Allah sudah menjamin di kota Madinah tidak akan terjadi peperangan. Kota Madinah akan aman sampai hari kiamat, tidak akan pernah terjadi peperangan. Nah, kemudian sahabat ini mengatakan kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, kalau kamu ingin mati syahid, bukan di sini tempatnya. Bukan di Madinah tempatnya. Namun kalau kau ingin mati syahid, pergilah kamu ke medan perang, kamu mati di sana, kamu akan mendapatkan mati syahid. Nah, kemudian Umar tetap berdoa dengan doa ini, Allahumma tawaffani syahidan fi sabilik fi madinati rasulik. Ya Allah, matikanlah aku, wafatkanlah aku dalam kondisi mati syahid di kota nabimu. Maka Umar senantiasa mengulang-ulang doa ini. Beliau yakin dengan doa ini. Maka apa yang terjadi? Allah Ta'ala kemudian utus kepada Umar bin Khattab seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah yang menikam beliau ketika sholat subuh, kemudian menjadikan beliau wafat dari tikaman ini. Maka beliau menjadi orang yang mati syahid, bukan di medan perang. Beliau mati syahid di kota Nabi. Saya punya jamaah, ya. Jamaah saya ini meninggal. Beberapa bulan yang lalu meninggal, saya dikabari oleh putra beliau bahwasanya Ustadz, ini alhamdulillah Abi mendapatkan sebagaimana yang Abi doakan. Abi saya ini alhamdulillah beliau setiap hari berdoa agar diwafatkan pada hari Jumat. Maka ketika itu, ya, beliau sakit sudah sangat lama sekali. Berkali-kali masuk rumah sakit. Namun, ya, ketika beliau kemarin terakhir kata putranya, beliau masuk rumah sakit pada malam hari Jumat. Kemudian hari Jumat jam 8 pagi beliau wafat. Jadi doa ini adalah sesuatu yang mustajab. Jadi kalau kita ingin mati syahid, kalau kita ingin mati dalam kondisi husnul khotimah, maka mintalah sama Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan doa seorang hamba. Apalagi ketika hamba ini dia mengangkat tangannya, Nabi kita mengatakan bahwasanya Allah adalah zat yang pemalu. Ketika Allah sangat malu ketika seorang hamba mengangkat tangannya, kemudian dia berdoa kembali dalam kondisi tangannya kosong. Dia tidak mendapatkan apa yang ia doakan. Bahkan disebutkan dalam sebuah kisah Israiliyat, ada seorang Bani Israel, seorang wanita Bani Israel yang ketika itu ditakdirkan sebagai seorang wanita yang mandul. Wanita yang tidak punya keturunan. Nah, kemudian ya sudah bertahun-tahun, belasan tahun bahkan puluhan tahun tidak punya anak, menikah tidak punya anak. Akhirnya wanita ini ya sudah renta, sudah tua,
mendatangi mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Wanita ini mengatakan, wahai Musa, ud'ullaha li an yarzuqani bi dzurriyyah. Wahai Musa, tolong doakan kepada Allah Taala agar Allah memberikan kepada keturunan. Nah, kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma rzuqha dzurriyyatan salihatan. Ya Allah, berikan kepadanya keturunan yang baik. Nah, kemudian ya, setiap hari wanita ini senantiasa mendatangi Nabi Musa alaihissalam, minta agar didoakan diberikan keturunan. Ya, karena sudah nenek-nenek, sudah tua, ya, dia tidak punya keturunan, sudah berpuluh-puluh tahun menikah, nggak punya keturunan, dia merasa kesepian. Akhirnya kemudian dia mendatangi Nabi Musa berhari-hari, mendatangi Nabi Musa. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya, bahwasanya ini katabtulaha al-aqim. Saya telah mentakdirkan untuk wanita ini mandul. Akhirnya wanita ini kemudian dia tidak putus asa. Ya, setiap hari dia mengatakan, ya Rahman, ya Rahim, urzuqni dzurriyyatan. Ya Allah, ya wahai Zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, berikan kepadaku keturunan. Akhirnya kemudian ya, setelah itu setelah 1 tahun kemudian wanita ini mendatangi Nabi Musa alaihissalam dengan membawa anak. Maka Nabi Musa bertanya, ini anak siapa? Ya, kepada wanita ini, pada nenek-nenek ini bertanya kepadanya, ini anak siapa? Maka Nabi Musa mengatakan, wanita ini mengatakan, ini anak saya. Nah, kemudian Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah Ta'ala, karena Nabi Musa dia punya mukjizat, bisa langsung berbicara dengan Allah Ta'ala. Jadi kapan ada hajat, Nabi Musa langsung bertanya kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, dahulu kau mengatakan kepadaku bahwasanya wanita ini akim, wanita ini mandul. Namun sekarang wanita ini datang kepadaku dengan membawa anak. Nah, kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa, bagaimana aku tidak malu. Dia datang kepadaku setiap hari mengatakan, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih, wahai Zat yang Maha Penyayang, berikan kepadaku seorang keturunan. Maka jika orang yang Allah takdirkan saja menjadi orang yang akim, menjadi orang yang mandul, Allah berikan kepadanya keturunan, maka bagaimana jika seorang mukmin dia berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan husnul khotimah. Allah mengabulkan doanya iblis. Iblis pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berikan kepadaku penangguhan umur. Jadikan wafatkan aku sampai hari kiamat. Jangan kau wafatkan aku sebelum bertemu dengan hari kiamat. Padahal itu adalah iblis yang sudah dilaknat oleh Allah Ta'ala, yang sudah dikeluarkan, yang ahli maksiat, ahli menyesatkan. Ini saja Allah Ta'ala ijabahi doanya, maka bagaimana dengan seorang mukmin ketika dia berdoa, maka akan lebih dekat dengan ijabah. Maka sangat pantas sekali apabila kita minta kepada Allah Ta'ala agar diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Kemudian yang ketiga adalah mudah bertaubat. Di antara sebab husnul khotimah yang ketiga adalah kita mudah dalam bertaubat. Kita semuanya adalah pendosa. Tidak ada di dunia ini seorang manusia yang selamat dari dosa. Tidak ada seorang manusia pun yang selamat dari kesalahan. Setiap kita adalah orang yang pendosa. Ya. Namun sebaik-baik orang yang pendosa adalah orang yang mudah bertaubat. Makanya iblis, setan itu sangat senang sekali ya, ketika seorang sangat benci sekali apabila ada seorang hamba yang bertaubat. Maka setan ini akan senantiasa menggoda manusia agar jangan bertaubat. Setiap kita ini berdosa, namun jangan sampai kita terkena penyakit namanya penyakit taswif. Apa itu taswif? Taswif adalah suka menunda-nunda taubat. Jadi nanti saya taubatnya kalau sudah tua saja. Sekarang saya masih muda, umur saya masih panjang. Saya baru berumur 25 tahun. Saya baru berumur 30 tahun. Nabi dahulu wafat umur 63 tahun. Saya masih 30 tahun, berarti masih panjang kehidupan saya. Jangan sampai seperti ini. Ya, nanti kalau saya akan bertaubat kalau saya sudah punya rumah. Saya akan bertaubat kalau saya sudah punya mobil. Jangan seperti ini, ya. Jadi setiap kita berdosa, setiap kita melakukan dosa, maka segeralah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tahu kita jamaah yang terhormati, bahwasanya
Nabi Adam dengan iblis laknatullah ya, memiliki 3 persamaan dan hanya memiliki 1 perbedaan. Apa perbedaan persamaan antara iblis dengan Nabi Adam? Persamaannya adalah Nabi Adam dan iblis sama-sama pernah tinggal di surga. Kemudian yang kedua, iblis dan Nabi Adam sama-sama pernah melakukan dosa. Allah perintahkan kepada iblis agar bersujud kepada Adam, namun iblis tidak mau. Ini sebuah dosa, ini sebuah maksiat. Allah perintahkan kepada Nabi Adam agar jangan mendekati sebuah pohon, namun Nabi Adam mendekati pohon tersebut, bahkan makan buah dari pohon tersebut. Ini sebuah maksiat, ini sebuah dosa. Kemudian Nabi Adam, iblis laknatullah, ini mereka pernah dikeluarkan dari surga. Jadi 3 kesamaan, ada 3 kesamaan, sama-sama pernah tinggal di surga, sama-sama pernah melakukan kesalahan, sama-sama dikeluarkan dari surga. Namun perbedaannya apa? Perbedaannya adalah Nabi Adam bertaubat, iblis tidak bertaubat. Karena Nabi Adam bertaubat, kemudian Allah Ta'ala berikan kepadanya husnul khotimah. Allah nanti akan masukkan Nabi Adam ke dalam surga kembali. Beda halnya dengan iblis. Karena iblis tidak mau bertaubat, apa yang terjadi? Allah jadikan iblis ini su'ul khotimah. Tempat kembalinya adalah neraka. Ya, jadi orang-orang yang senantiasa mereka menyegerakan taubat, mudah dalam bertaubat, ini akan Allah berikan kepada mereka husnul khotimah. Sebagaimana ya, Nabi juga mengisahkan tentang seorang yang membunuh 100 orang, yang menghilangkan 100 nyawa. Ya, ketika dia mendatangi seorang ahli ibadah, dia bertanya, "Wahai fulan, saya telah membunuh 99 orang. Kalau saya bertaubat, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku?" Maka ahli ibadah ini mengatakan, "Engkau telah membunuh 99 orang. Padahal dalam agama kita, orang yang membunuh 1 orang ini sama seperti membunuh seluruh makhluk, seluruh manusia di atas muka bumi ini. Maka kamu sudah membunuh 99 orang, maka tidak ada ampunan bagimu, tidak ada taubat bagimu." Akhirnya kemudian laki-laki ini membunuh ahli ibadah ini sehingga menjadi genap 100 orang. Kemudian dia menyesal kembali. Dia mendatangi seorang imam, seorang ulama. Kemudian dia bertanya lagi, "Wahai ulama, wahai fulan, wahai imam, saya telah membunuh 100 orang. Apakah kalau saya bertaubat Allah akan mengampuni dosa-dosaku?" Maka kemudian imam ulama ini mengatakan, "Seandainya engkau melakukan dosa yang lebih besar daripada itu, engkau bertaubat, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosamu." Akhirnya kemudian ulama ini mengatakan, "Kamu melakukan dosa ini karena kamu tinggal di kampung yang orang-orangnya jahat. Hijrahlah kamu, pergilah kamu dari kampung tersebut, pindahlah ke kampung fulan. Di sana banyak orang-orang baik, maka di sana engkau akan berbuat kebaikan." Akhirnya orang ini hijrah, orang ini kemudian bertaubat, dia berjalan, namun di tengah perjalanan, apa yang terjadi? Allah perintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa laki-laki ini. Ya, kemudian antara malaikat rahmat dengan malaikat azab ketika itu berseteru. Malaikat azab mengatakan, "Saya lebih berhak untuk membawa roh laki-laki ini, membawa nyawa laki-laki ini karena dia selama hidupnya tidak pernah berbuat kebaikan." Maka kemudian malaikat rahmat mengatakan, "Saya lebih berhak untuk membawa nyawa laki-laki ini karena dia sudah bertaubat." Akhirnya kemudian terjadi cekcok antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kemudian Allah Ta'ala mengutuskan malaikat yang ketiga. Malaikat ini mengatakan, "Coba kalian ukur lebih dekat kemana laki-laki ini. Kalau dia lebih dekat kepada kampung kebaikan, maka dibawa oleh malaikat rahmat. Kalau dia lebih dekat dengan kampung keburukan, maka dibawa oleh malaikat azab." Akhirnya kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada bumi untuk mendekat 1 jengkal lebih dekat kepada kampung kebaikan. Maka lihat bagaimana Allah kemudian berikan kepada orang yang taubat ini, ya, berikan kepadanya husnul khotimah. Orang ini kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada bumi untuk mendekat hanya 1 jengkal saja. Ya, kemudian akhirnya dibawa oleh malaikat rahmat. Jadi taubat ini ternyata adalah sesuatu yang perlu kita lakukan dengan sering-sering. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah senantiasa beramal salih. Ya. Para ulama kita mengatakan, man aktsara fi syai'in fid dunya fa innahu yuhtamu lahu bihi. Barang siapa yang memperbanyak suatu amalan di dunia,
maka orang tersebut akan diwafatkan dalam kondisi beramal dengan amalan tersebut. Kita sering mendengar ada orang wafat dalam kondisi ngaji, dalam kondisi membaca Al-Quran. Kita sering mendengar ada orang wafat dalam kondisi sholat, dalam kondisi sujud, atau melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, dalam kondisi berpuasa. Maka ketahuilah bahwasanya dengan memperbanyak amalan tersebut, maka lebih dekat potensi kita untuk mendapatkan, ketika kita memperbanyak amal solih, maka semakin dekat kita untuk mendapatkan mendapatkan husnul khotimah agar diwafatkan dalam kondisi tersebut. Maka kalau kita banyak bersujud kepada Allah Ta'ala, maka kita berharap Allah Ta'ala mewafatkan kita dalam kondisi bersujud. Kemudian yang kelima, ya, senantiasa berhusnuzon kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tidak menamai dirinya dengan Al-Ghafur, dengan nama At-Tawwab, dengan nama Al-Afwu, kecuali untuk memberikan maaf kepada kita, kecuali untuk mengampuni diri kita. Allah Ta'ala tidak menamai dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, kecuali untuk memberikan kasih sayangnya kepada kita. Allah tidak menamai dirinya dengan Ar-Razzaq, Al-Mu'ti, kecuali untuk memberikan rezeki kepada kita. Maka kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah Ta'ala, terutama dalam kondisi ketika kita dalam kondisi sakit, ini kita harus, atau kita dalam kondisi sakaratul maut, maka kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Nabi kita mengatakan, la yamutanna ahadukum wa huwa muhsinun dzan bi rabbih. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dia berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Suatu ketika Nabi pernah mengunjungi salah seorang sahabat. Sahabat ini masih muda, namun dia sakit-sakitan. Kemudian Nabi SAW, beliau mengunjungi sahabat ini. Nabi bertanya kepada sahabat ini, ya fulan, kaifa tajiduk? Wahai fulan, bagaimana perasaanmu sekarang dalam kondisi sakaratul maut? Nabi bertanya, wahai fulan, bagaimana kondisimu sekarang? Maka sahabat ini mengatakan, inni la arjullah, sesungguhnya saya sangat mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Wa inni la akhafu min dhunubi, dan saya sangat takut dengan dosa-dosaku. Maka akhirnya Nabi mengatakan, majtama'a hadani fi qalbi rajulin inda sakaratil maut illa a'tahu ma rajauhu wa hadarahu mimma yakhaf, atau kama qala. Nabi kita kemudian mengatakan, tidaklah dua perasaan yang terkumpul dalam hati seorang mukmin dalam kondisi sakaratul maut, dia mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, kemudian dia takut dengan dosa-dosanya. Kata Nabi, Allah akan memberikan keamanan kepada apa yang ia takutkan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, kemudian Allah juga akan memberikan rahmat kepadanya. Jadi dalam kondisi sakaratul maut, kedepankanlah senantiasa perasaan husnuzon. Nabi kita mengatakan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, inni fi dhanni abdi. Allah mengatakan, sungguhnya aku berada dalam persangkaan hambaku. Kalau hambaku memberikan prasangka kepada diriku dengan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan berikan kepadanya kebaikan. Maka dalam kondisi kita sakit, dalam kondisi kita kesulitan, dalam kondisi kita sakaratul maut, maka hadirkanlah rasa husnudzon kepada Allah Ta'ala. Hadirkanlah rasa kita takut kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala berikan kepada kita husnul khotimah. Baik, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum anak akhiri, ada pertanyaan? Ya. Ibu dulu, kayaknya dari belakang. Tafadhol Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah harus dengan sholat taubat atau cukup dengan istighfar saja? Ketika kita bertaubat dari sebuah dosa, maka yang identik dengan taubat ini adalah ada 3 syaratnya, 3 rukunnya. Pertama, kita menyesali perbuatan tersebut. Jadi kita pertama, orang meskipun dia sudah sholat, namun dia tidak menyesali perbuatannya, dia mengatakan, saya mau sholat taubat. Tapi ketika dia tidak menyesali dosanya tadi, perbuatannya tadi, maka orang ini dikatakan tidak bertaubat, belum bertaubat. Ya. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan dosa tersebut. Ya. Meskipun dia sudah sholat, kemudian dia kok masih melakukan dosa-dosa yang dia kerjakan, yang dia taubati, ya, maka
orang ini dikatakan dia belum bertaubat. Jadi pertama, dia harus menyesalinya, kemudian meninggalkannya, dan yang ketiga, dia berjanji tidak mengulanginya. Meskipun dia tidak sholat taubat, ya, meskipun dia tidak melaksanakan sholat taubat, tapi ketika dia sudah melakukan 3 hal ini, dia menyesali, meninggalkan, berjanji tidak mengulanginya, maka orang ini sudah dianggap sudah bertaubat. Namun sekarang kalau sudah bertaubat, kemudian kok terjatuh ke dalam perbuatan yang sama, dosa yang sama, dia sudah menyesal, sudah meninggalkan, sudah berjanji tidak mengulanginya lagi. Kok masih terjatuh lagi? Ya bertaubat lagi. Ya, ini bukan dinamakan dengan tobat sambal, kan ada istilah tobat sambal. Sudah taubat masih melakukan dosa lagi. Sudah ngomong, saya nggak akan makan sambal lagi, pedes, perut saya sakit perut saya sampai mencret-mencret makan sambal. Kemudian hari berikutnya masih makan sambal lagi, katanya kalau nggak makan pakai sambal nggak enak. Ya. Maka ketika seorang dia sudah bertaubat, kemudian dia kok terjatuh lagi ke dalam perbuatan yang sama, maka dia perlu mengulang taubatnya lagi. Ya, jadi di sini ini apakah harus dengan sholat taubat? Tidak harus. Tapi ketika dilanjutkan dengan sholat taubat, ini lebih baik lagi, lebih utama lagi. Namun kalau tidak sempat sholat taubat atau tidak mau sholat taubat juga tidak masalah. Jadi ini sifatnya sunnah saja. Ya wallahu taala a'lam. Baik, Mas Hardo, silakan. Ada hadis yang menyatakan tentang posisi satu anak sahabat. Ketika saya selesai sholat, baca subhanallah 7 kali, alhamdulillah 7 kali, dan Allah 7 kali, kemudian dibacakan dengan ayat kursi, itu mampu menghapus dosa berikutkan video lautan ya saja. Nah, apakah itu termasuk dosa-dosa besar, Ustaz? Atau hanya apakah itu termasuk dosa dari manusia tersebut, atau hanya dosa-dosa yang seperti itu? Baik. Mengenai amalan-amalan yang dijanjikan dengan ampunan dosa, maka para ulama kita mengatakan bahwasanya amalan-amalan ini seperti puasa Arafah, puasa Muharram, ya, puasa Asyura dan puasa-puasa yang lainnya atau ibadah-ibadah yang lainnya yang dijanjikan dengan pengampunan dosa, maka para ulama kita mengatakan bahwasanya dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Karena dosa besar ini butuh namanya taubat. Yang diampuni hanyalah dosa-dosa yang kecil saja. Dosa yang kecil yang kita lakukan ini sangat banyak sekali. Kita tidak tahu, ya. Ketika kita melihat, apakah kemudian kita kemudian melakukan dosa. Ketika kita berbicara, kita tidak terasa kita melakukan sebuah dosa. Ya. Jadi banyak dosa-dosa yang tidak disengaja. Makanya seorang mukmin itu dia senantiasa memiliki perasaan. Dia memiliki perasaan bahwasanya menganggap dosa ini meskipun kecil, dia akan menganggapnya sebagai dosa yang besar. Maka ini yang perlu kita hadirkan dalam diri kita. Ya, jadi dan seorang mukmin ini banyak seorang mukmin kadang kita yang melakukan sebuah dosa yang tidak kita sengaja. Ya, jadi contohnya seperti ada sebuah kisah, ada seorang ulama bernama saya lupa. Ibrahim An-Nakhai. Ya, ada seorang ulama bernama Ibrahim An-Nakhai, kemudian beliau memiliki Ibrahim An-Nakhai ini adalah seorang ulama yang beliau memiliki mata juling. Jadi matanya itu juling dan beliau memiliki penglihatan yang lemah. Kemudian beliau juga mempunyai murid namanya Sulaiman. Sulaiman ini juga punya penyakit yang sama dengan gurunya. Dia punya penyakit rabun. Nah, suatu ketika Ibrahim An-Nakhai ini beliau berjalan bersama muridnya pada sore hari ingin pergi ke masjid. Kemudian Ibrahim An-Nakhai mengatakan kepada muridnya, "Wahai muridku, wahai Sulaiman, saya akan melewati jalan ini menuju ke masjid. Silakan kamu ambil jalan yang lainnya." Maka kemudian muridnya merasa heran, "Wahai guru, kenapa kita tidak berjalan bersama-sama saja? Ya, kenapa kita tidak berjalan bersama-sama saja kita lewati jalan ini bersama-sama ke masjid?" Maka kemudian gurunya mengatakan kepada Sulaiman, "Wahai Sulaiman, saya khawatir nanti orang akan menghibahi kita, akan menggosipi kita. Dua orang yang punya penglihatan buruk, dua orang yang punya penglihatan lemah, jalan-jalan bersama.
orang yang penglihatannya buruk nuntun orang yang rabun. Ya, akhirnya mereka akan berdosa. Ya, sehingga kemudian kita menjadikan orang lain berdosa. Ini juga sebuah dosa. Maka kemudian muridnya mengatakan, wahai guruku, bukankah ini sebuah kebaikan? Kita mendapatkan pahala karena orang-orang menghibahi kita, kemudian mereka mendapatkan dosa. Maka kemudian gurunya mengatakan, bukankah lebih baik kalau mereka selamat, kita juga selamat. Mereka selamat dari dosa, kita juga selamat dari dosa. Maka kadang kita terjatuh kepada sebuah dosa yang tidak kita sengaja. Maka dosa-dosa ini, dan kita tidak tahu antara lebih banyak mana dosa kecil kita dengan dosa besar kita. Dosa besar kita mungkin sedikit. Maksudnya di sedikit sini kita melakukan dosa yang besar ini sangat sedikit. Namun dosa kecil kita ini sangat banyak sekali. Dan ini yang perlu kita istighfari. Ini yang perlu kita hapus dengan perbuatan-perbuatan yang dijanjikan Nabi dengan penghapus dosa. Maka di sini seperti ucapan tadi, membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahmid sebanyak 33 kali, kemudian diakhiri dengan membaca ayat kursi. Ini memang menghapuskan dosa, namun yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka ini perlu untuk bertaubat. Ya, dan jika memang ada hukumannya, ada kafarotnya, maka ini juga perlu kita, untuk dosa-dosa besar ini juga perlu kita bayarkan kafarotnya. Seperti orang, ya, seperti contohnya, ya, orang yang berhubungan badan di siang hari Ramadan, kemudian ada pengantin baru, ya, nikah menjelang bulan Ramadan atau nikah pas bulan Ramadan, nggak tahan, kemudian berhubungan dengan pasangannya di siang hari Ramadan, maka orang ini melakukan dosa besar. Dia wajib bertaubat, namun dosa ini juga mengharuskan kafarot, yaitu dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, atau dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Maka ini harus dibayarkan, tidak cukup hanya dengan bertaubat saja. Kalau memang dosa besar ini ada kafarotnya, maka wajib juga dibayarkan kafarotnya. Ya, wallahu taala a'lam. Tapi insyaallah cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.